Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Ketemu lagi dengan Ibu Ika pagi ini. Kita akan bahas materi baru, materi sejarah yang menurut saya menarik. Kenapa menarik? Karena ini relate dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kalian bisa cek di depan kalian, materinya jelas ya. Di sana sudah kelihatan kehidupan masa praaksara Indonesia. Nah, itu materi baru kita. Perhatikan, sebelum masuk ke materi ada 3 gambar di sini. Ini yang pertama adalah gambar manusia kera. Yang kedua, nah, manusia dengan alat-alat hidupnya yang masih sederhana ketika itu. Dan yang ketiga, kerangka manusia. Ketiga gambar ini saling terkait. Apa kaitannya? Kalian akan bisa menyimpulkan keterkaitan 3 gambar ini setelah kita kelar membahas materi masa praaksara ya. Sebelum materi lebih lanjut, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada baiknya kalian tahu poin-poin yang akan kita bahas dalam materi ini. Poin yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian masa praaksara. Yang kedua, jenis manusia praaksara. Yang ketiga, pembagian zaman praaksara berdasarkan ilmu arkeologi. Yang keempat, kita akan membahas corak kehidupan masyarakatnya. Yang kelima, kita akan membahas kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang keenam, kita akan membahas kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketujuh, nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Nah, yang pertama, pengertian praaksara. Saya rasa kalau dari 2 kata ini kalian sudah bisa langsung mengartikan apa sih pengertian praaksara. Pra artinya sebelum, aksara tulisan, berarti praaksara adalah masa di mana manusia ketika itu belum mengenal tulisan. Ya, ini dia. Praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Pengertian praaksara berbeda dengan prasejarah. Di mana bedanya? Prasejarah artinya belum ada sejarah. Praaksara belum ada tulisan. 2 konsep yang sangat berbeda. Praaksara manusianya sudah lahir, sudah ada, tetapi manusia ketika itu belum kenal tulisan. Nah, prasejarah manusianya belum tercipta. Kenapa saya katakan belum tercipta? Karena yang menciptakan sejarah adalah manusia. Berarti kalau dikatakan prasejarah di sana, manusianya belum ada. Gitu ya, paham ya? Sedangkan praaksara sudah ada manusia, tapi manusia belum mengenal tulisan. Coba, untuk lebih jelas perhatikan 3 gambar berikut ini. Gambar 1, 2, dan 3 ini sebetulnya 3 gambar yang sama. Ini adalah lukisan-lukisan gua, hasil karya manusia-manusia praaksara ketika mereka masih hidup di gua-gua. Ketika mereka selesai beraktivitas, yang mereka lakukan adalah mereka melakukan aktivitas melukis pada dinding gua tempat hidup mereka. Yang mereka sering lukis adalah binatang buruan mereka, atau tombak sebagai alat untuk berburu, atau ceplakan tangan mereka yang sebelumnya tangannya itu sudah ditempelkan ke dalam daun-daunan yang sudah mereka ramu sedemikian rupa. Ya, perhatikan. 3 gambar ini membuktikan bahwa manusia praaksara atau manusia purba ketika itu sebetulnya sudah menciptakan sejarah. Dari mana Bu tahunya sudah menciptakan sejarah? Dari hasil lukisan ini. Hasil lukisan ini bisa dikatakan sebagai sebuah artefak. Ya, jadi ini adalah buah karya dari manusia purba ketika itu. Dan ini adalah sejarah dari masa lalu manusia yang hidup di era praaksara. Paham ya? Poin 1. Poin berikutnya, zaman praaksara diawali semenjak adanya manusia dan berakhir setelah manusia menemukan tulisan. Yang ketiga, untuk mengetahui kehidupan manusia pada zaman purba, para arkeolog atau ahli purbakala melakukan penggalian di dalam tanah untuk menemukan fosil dan artefak. Apa sih fosil? Nah, ini dia fosil. Fosil adalah tulang belulang makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang sudah membatu. Itu ya, poin nomor 5, perhatikan.
Kemudian, apa artefak? Ini adalah artefak. Artefak adalah alat-alat yang digunakan oleh manusia ketika itu. Jadi alat-alat yang mereka gunakan ketika itu masih sangat sederhana. Ya. Itu dia. Bisa bedakan ya antara fosil dan artefak. Kalau fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia. Sedangkan artefak adalah peralatan yang digunakan oleh manusia purba. Oke, sekarang siapkan buku catatan kalian. Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Kita review. Sedikit tadi saya sudah jelaskan, penjelasan saya silakan kalian ulangi lagi di buku catatan kalian dengan menjawab 2 soal analisa ini. Yang pertama, mengapa penyebutan zaman praaksara lebih tepat dibandingkan zaman prasejarah? Tadi saya sudah jelaskan, silakan kalian gunakan lagi bahasa kalian catat di buku catatan kalian. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara kita dapat mengetahui kehidupan manusia praaksara. Itu juga tadi saya sudah jelaskan. Silahkan kalian tuliskan kembali dalam buku catatan kalian. Gunakan bahasa sendiri, gunakan bahasa yang sederhana tapi tepat sasaran. Bukan bahasa Google, apalagi bahasa teman-teman kalian ya. Oke, silahkan ditulis dulu soalnya. Oke, saya anggap sudah ya kalian tulis soalnya. Berikutnya, kita akan masuk ke materi kedua. Kita akan bahas mengenai manusia-manusia yang hidup di era praaksara ketika itu. Ya, perhatikan slide-nya. Nah, ini penggambaran evolusi dari manusia purba ketika itu. Dari kera, katanya dari kera, sampai berevolusi sampai menjadi kita sekarang ini manusia modern yang sangat ketergantungan dengan gadget atau gadget minded. Bagi yang punya bukunya atau sudah mendapatkan buku dari perpustakaan, silakan buka buku dari Kemendikbud halaman 25 ya. Oke. Silakan buka buku halaman 23 sekarang. Ada 3 jenis manusia praaksara yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, yang kedua, Pithecanthropus erectus, yang ketiga, Homo. Ya. Ada 3, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga, Homo. Ini manusia jenis pertama. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Dari namanya, ini sudah bisa gampang sekali kita artikan, sangat mudah. Mega artinya besar, Anthropus artinya manusia, Paleo tertua, Javanicus dari Pulau Jawa. Jadi kalau diartikan menjadi manusia berbadan besar tertua yang berasal dari Pulau Jawa. Fosilnya ditemukan pertama kali oleh von Koningswald di Sangiran, daerah Bengawan Solo, Surakarta pada tahun 1941. Dari gambarnya, ya, bisa dilihat ciri-ciri manusia Meganthropus ini bertubuh besar, tidak memiliki dagu, tulang keningnya menonjol, geraham menyerupai kera, dan makanannya tumbuhan. Ya, jelas ya. Silakan kalian bisa foto dulu di handphone kalian untuk nanti kalian pindahkan ke dalam buku catatan kalian ya. Yang berikutnya, manusia Pithecanthropus erectus. Perhatikan gambarnya. Ya. Kalau diartikan Pithecanthropus erectus menjadi, ini saya perkata ya, Pithe artinya kera, Anthropus manusia, erectus berjalan tegap atau tegap, berbadan tegap. Jadi Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang berjalan tegap atau berbentuk tegap. Ya, jadi Pithecanthropus erectus adalah manusia kera berbadan tegap.
Fosilnya ditemukan oleh Eugene Du Bois di desa Trinil Ngawi, juga ditemukan juga di daerah Mojokerto oleh Von Koningso. Bagaimana dengan ciri-cirinya? Yang pertama jelas tubuhnya tegap karena namanya erectus ya, tubuhnya tegap. Yang kedua, tulang keningnya menonjol. Yang ketiga, gerahamnya besar, kelihatan tuh ya, gerahamnya besar. Yang keempat, volume otaknya sekitar 900 cc. Dan yang kelima, berjalan tegak sesuai lagi tadi dengan namanya erectus. Silahkan kalian foto dulu di handphone kalian untuk nanti kalian pindahkan ke dalam buku catatan. Sudah ya? Kemudian, manusia yang ketiga. Manusia yang ketiga ini sudah bernama Homo. Homo artinya manusia. Nah, ada Homo erectus dan Homo sapiens. Banyak ahli yang mengatakan bahwa Homo erectus ini adalah Pithecanthropus erectus. Jadi Pithecanthropus erectus sama dengan Homo erectus. Jadi saya tidak akan lagi membahas ciri-ciri dari Homo erectus karena Homo erectus adalah Pithecanthropus erectus. Ya, hanya penamaannya saja yang berbeda, tetapi sebetulnya manusianya adalah jenis yang sama. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah Homo sapiens. Homo erectus adalah manusia kera yang berevolusi selama berjuta-juta tahun menjadi manusia sapien atau Homo sapiens. Sapiens ini adalah Homo modern atau manusia cerdas. Kalau tadi Homo erectus atau si Pithecanthropus erectus ini volume otaknya 900 cc, si Homo sapiens ini Homo atau manusia yang volume otaknya sudah di atas rata-rata atau sudah di atas volume otaknya si Homo erectus, yaitu 1350 cc bahkan 1450 cc. Selain itu, ciri-ciri berikutnya, keningnya sudah tidak lagi menonjol, permukaan dahinya sudah datar, dia sudah mulai berdagu, volume otaknya tadi ya sudah dibahas, kemudian tinggi badannya sekitar 130 sampai 210 cm. Silahkan kalian pahami dulu, kemudian kalian foto dulu dengan handphone kalian, baru kalian pindahkan ke dalam buku catatan kalian. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan kalian masukkan pertanyaan kalian ke dalam classroom sejarah kelas ya. Saya tunggu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.